Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat? Ya, siapa yang kunciin kalian semua? Oh, happy. Aneh banget dikunciin, senang. Emang aneh banget. Tolong banget, tolong. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Masih ingat kemarin kita bahas apa aja? Cahaya, iya. Difraksi dan refraksi. Ya, bener ada sih refraksi. Tapi judul materi utamanya adalah difraksi dan interferensi, betul. Lalu seperti biasa, sebelum kita mulai kelas, kita ngapain dulu? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Ya, untuk PR-nya, kelihatannya PR hari ini cukup menyenangkan ya. Nggak ada persamaan matematisnya, ya nggak sih? Atau ada? Ada. Nggak salah ngerjain soal. Oh ada ya? Oh iya benar ada bagian ngitungnya ya. Oke, kita akan lihat dari siapa yang paling awal ngumpulin atau paling akhir nih? Kemarin udah paling awal ya? Sekarang berarti yang paling? Oke. Ya, kita mungkin bisa coba untuk yang paling akhir kali ya. Tapi saya pengen kasih honorable mention dulu untuk yang paling awal ngumpulin. Karena se-effort itu mereka biar nggak ketemu di akhir ya. Siapa yang paling akhir? Awal nih ada Alicia Salsabila. Mana orangnya? Yang saya bingung ini kamu ngapain jam 3 pagi ini? 3. Ini 3 kan ngumpulinnya ya. Berarti pasti ngerjainnya dari sebelumnya ya. Dari jam berapa Alicia kamu ngerjain ini? Jam 12-an, ya Allah itu kenapa emang ngerjainnya semalam itu emang anak malam anaknya ya? Apa anak sepertiga malam anja? Asik, sinara banget ya. Oke. Terus habis itu berikutnya ada Yusran berikutnya tapi ya masih waktu duha lah ya hitungannya ini ya. Ini Zahra udah mendekati zuhur lah ya. Oke lah, luar biasa. Nah, terus kemudian kita akan melihat pekerjaan dari yang ngumpulin paling terakhir. Siapakah yang ngumpulin paling terakhir? Tebak-tebakan, luar biasa. Siapa? Siapa? Tebak-tebak siapa? Asmi, terus? Nara, terus? Tio. Nara, ya tadi Nara terus. Amel. Tuh ya. Mari kita lihat ya apakah stereotipnya benar gitu ya. Ini Nara stereotipnya ngumpulin terakhir kelihatan emang ya. Tapi ternyata bukan Nara guys. Saya bener ya ada Asmi. Tio bener ya. Ini Tio bukan sih Asmi. It's the one Tio atau Tio bukan? Sama ada satu lagi ada Sadli Ricky Sitompul. Mana orang ini? Sadli ya dipanggilnya ya. Sadli, oke. Ini malah Tio telat ya ternyata kumpulinnya ya. Ada baru kapan ini? Tadi siang berarti ya? Tanggal 19 atau kapan sih hari ini ya? It's okay. Terus habis itu kalau Azmi yang mana Azmi nih? Malam-malam ya, tapi effortnya diapresiasi. Ya effort. Oke. Baik ya deh kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Tio dulu apa dari Sadli dulu nih? Kan soalnya ada 3 ya, 3 kebagian, jadi gak usah berebut. Udah, coba. Emang ada berapa soal sih? Oh 4 soal ya? Oh iya benar juga, 4 ya harusnya. Ya 4 ya. 4. Nah. Siapa nih yang keempat? Tebak. Saya.
Recall tas ya. Oke. Udah ya teman-teman ya ini ya. Oke, terus habis itu bentar ya mungkin. Oh ini ternyata ini teman-teman dari semua yang udah ngumpulin ini ternyata ada satu nih yang belum ya. Nggak usah saya rilis. Ada satu nih yang belum ngumpulin nih. Nggak usah saya rilis lah ya yang belum ngumpulin. Semoga segera insyaf ya. Semoga untuk bisa untuk ngumpulin ya. Jangan saya jadi curiga. Ya dicek ya teman-teman yang mana atau mungkin gak ke submit atau apa, coba tolong dicek, pastiin teman-teman kumpulin tugasnya karena ini nanti akan masuk ke penilaian akhir gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke soal pertama yang dikerjakan oleh Tio. Mana nih pekerjaannya? Oke. Lah ini gambarnya kepotong ya, Yo. Atau emang begini deh, doang gambarnya ya? Oke. Ya, karena dia emang sketsa kan ya dia tanya. Oke, boleh nih Tio. Jadi di sini kan dia tanya ini ya, kenapa cahaya yang lewatin celah sempit itu ngebentuk pola terang gelap. Oke, silakan Tio dijelasin. Oke, seperti yang dipelajari kemarin gitu ya. Jadi cahaya itu kan Boleh bentar. Mic-nya mana mic-nya? Ini di dua-duanya. Oh, iya. Udah. nggak tahu sih. Ditempel di sini aja Tio sekalian. Ya, silakan Tio, silakan. Oke, jadi cahaya kan merambat gitu ya. Salah satu cahaya itu juga bisa dibengkokkan gitu, padahal ada penghalangnya gitu. Ketika dia melewati celah sempit, yang celahnya itu yang mendekati panjang gelombang itu sendiri, dia akan mengalami pembengkokan gitu setelahnya gitu. Nah, di antara celahnya itu berarti ada yang atas, ada yang bawah gitu. Nah, masing-masing tempatnya itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan gelombang sendiri. Menguatkan, maksudnya gimana tuh menguatkan gelombang? Memancarkan gelombang sendiri. Mungkin boleh pakai kata yang lebih spesifik, ketika gelombang sama gelombang ketemu akan terjadi? Ketika gelombang dengan ketemu gelombang sama gelombang lain akan terjadi apa? superposisi. Oke, terus habis itu superposisi ada Nah, berapa jenis? superposisi ada 2 jenis. Ada yang apa tadi namanya ya? Konstruktif sama destruktif gitu kok. Good. Kalau misalkan konstruktif itu yang fasenya sama, misalkan puncak sama puncak atau enggak yang lembah sama lembah. Jadi kalau misalkan puncak sama puncak berarti semakin tinggi gitu. Kalau misalkan lembah sama lembah berarti semakin ke bawah gitu ya. Okay. Terus yang destruktif itu ketika salah satunya itu puncak dan salah satunya lagi itu lembah atau enggak beda fase gitu. Beda fasenya gimana? Beda fasenya kalau misalkan yang konstruktif itu beda fasenya adalah N kali lambda. Kalau yang destruktif itu adalah N ditambah setengah dikali lambda. Oke, good ya. Tapi mungkin lebih spesifik lagi kalau kita kalikan N dengan lambda, dia itu akan menjadi beda panjang lintasan ya. Oke. Kalau beda fase mungkin berarti harus dibagi dengan apa sih namanya X-nya kayak gitu ya, atau NX per lambda gitu ya. Oke, atau misalnya kayak tadi si beda lintasan per pi gitu, nanti dia bakal jadi beda fase kayak gitu ya. Iya, beda fasenya. Gimana sih lambda per pi? Ya gitu deh pokoknya. Nah terus habis itu, ya ini jadi artinya yang n lambda sama n plus setengah lambda itu namanya adalah beda lintasan ya teman-teman ya, beda panjang lintasan kayak gitu ya kan. Ya oke, udah sih cukup. Terus habis itu polanya, fenomenanya kayak gini ya. Yang mana kalau misalnya ini kan sebenarnya kalau di gambar ini untuk air ya. Kalau di cahaya gimana Tio? Apa yang terjadi? Apa yang akan terlihat? Kalau cahaya akan terjadi pola gelap terang. Oke, pola gelap terang ya. Oke, good. Iya betul ya. Nah tapi mungkin satu nih dari sketsa ini kelihatannya ada yang kurang tepat ya. Kira-kira apa nih teman-teman yang kurang tepat? Mungkin teman-teman bisa compare juga dengan jawaban yang teman-teman bikin. Ada hal yang kurang tepat di gambar ini. Apa coba? Nggak ada celahnya. Ini ada celahnya nih ya kan? Nah celahnya ada. Harusnya berapa? Satu. Karena di sini yang ditanyakan tentang celah tunggal ya teman-teman ya. Oh iya. Melewati celah sempit ya. Mungkin ini konteksnya itu sebuah celah sempit. Karena emang ini refer ke materi yang kita bahas kemarin ya. Terkait dengan celah ganda itu nanti akan kita bahas di insya Allah hari ini gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa dibedakan ya gambarnya teman-teman ya. Namun again, bukan berarti ketika kita hanya memiliki celah tunggal itu tidak terjadi interferensi ya. Dia tetap bisa terjadi ya interferensi karena kemarin ya prinsip apa namanya? Prinsip siapa? Huygens.
Prinsip Huygens ya yang menyatakan bahwa setiap titik di wavefront itu berperan sebagai sumber wavelet ya kan, yang kemudian memungkinkan terjadinya superposisi gitu ya kan, sehingga menghasilkan konstruktif destruktif atau pola gelap terang kayak gitu. Oke ya, terima kasih Tio, boleh kita kasih aplaus. Kandidat berikutnya Azmi, mana Azmi orangnya? Oke, mari kita coba lihat dulu ya pekerjaannya Azmi. Bentar, downloading. Oh, ini internetnya agak lama nih ya. Sabar ya, saudara-saudara. Oke, ini dia pekerjaannya Azmi. Muhammad Fata Azmi. Wih. Terus nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Oke, ini udah ditulis ya soalnya. Terus habis itu, panjang amat nih Azmi. Kepotong, Pak. Bentar, segini ya kepotong. Bentar, ini ada nomor 3-nya ya. Jadi jawabannya itu sampai sini. Oke, ya silakan Azmi, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, nah aja. Apa yang ditanya di sini Azmi? yang ditanyakan Dijelasin dulu mungkin ya soalnya ya. ya, jadi kan yang ditanya di sini apa yang terjadi pada pola difraksi jika lebar pada celah B itu diperbesar. Terus di perintahnya itu jelaskan menggunakan hubungan antara sudut difraksi dan parameter lambda dan B. Oke. Nah, kalau bisa dilihat dari persamaannya kan itu sin theta sama dengan M dikali lambda per B. Nah, Oke, dari mana nih persamaan ini? dari persamaan pola difraksinya, Pak. Dari mana tuh? Ada sketsanya nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak disuruh. Nah, jadi kayak dari kondisi interferensi destruktifnya gitu, Pak. Nah, jadi ketika gelombang cahaya melewati celah sempit, nah terus kan pakai dasar prinsip Huygens itu sendiri, dan ada beda lintasan antar gelombangnya gitu. Nah, makanya didapat pola persamaan tersebut gitu. Iya, yang ini ya teman, ini yang sebenarnya kemarin kita turunkan ya teman-teman ya. Jadi kan ketika si cahaya atau gelombang melewati suatu celah, maka nanti akan terbentuk pola terang gelap ya kan ya. Kalau misalnya kita ngomongin cahaya ya, dimana bagian terangnya itu akan ya cuma sebatas sampai ke bagian yang gelap pertamanya gitu. Jadi nanti di sini ada gelap pertama, dan feature yang mau kita lihat di situ adalah sudut dari si gelap pertama ya kan ya. Oke. Nah, karena di sini ngomongin soal sudut dari gelap pertama, maka M-nya tuh sebenarnya udah otomatis jadi 1 ya kan. Jadi kalau teman-teman lihat lagi, ini sebenarnya kan persamaannya kita udah turunin ya kemarin ya. Tapi saya bingung aja, saya sempat lihat sih beberapa pekerjaan teman-teman dan mostly pakai rumus yang tadi ya, sin theta sama dengan M lambda dibagi dengan B gitu ya kan. Sedangkan kalau yang kemarin kita turunkan kan sebenarnya rumusnya ini aja ya nggak sih? Ya kan, theta sama dengan lambda per B. Jadi untuk sudut gelap pertama M-nya 1, sedangkan sin theta-nya itu bisa didekati menjadi theta ya. Kenapa begitu? Masih ingat gak kenapa sin theta-nya jadi sama dengan theta? Karena untuk theta ukuran yang skalanya kecil di bawah. Betul banget ya, karena di sini konteksnya adalah sudutnya itu sudut yang sangat kecil, sehingga nilai dari sin theta itu akan mendekati nilai theta gitu ya. Tapi kalau misalnya tetanya besar, maka betul ini rumusnya ya. Dan mungkin nanti ini juga akan menjadi rumus yang kita pakai di difraksi celah banyak. Itu nanti tetanya bakal lebih besar kayak gitu ya. Oke, ya lanjutin lagi Azmi. Nah, habis itu? Terus kan ketika persamaannya udah kita pakai kan yang ditanya tadi apa yang terjadi jika lebar celah B-nya diperbesar jika ya. B-nya diperbesar. Nah, kalau bisa dilihat kan itu berbanding terbalik gitu kan dengan nilai dengan tetanya. Ya, jadi kalau misal nilai tetanya jika nilai celah B-nya atau nilai B-nya itu diperbesar, maka nilai tetanya itu akan menjadi lebih kecil. Akibatnya? Terus akibatnya juga pola difraksi yang didapat itu menjadi lebih sempit, dan jarak antar pola antara gelap dan terangnya itu bakal menjadi lebih rapat di layarnya itu sendiri. Oke. Ya betul ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kayak ada pola gelap terang ya kan, nanti dia tuh bakal jadi kayak lebih kecil gitu teman-teman ya, pola gelap terang. Oke. Ya. Tapi juga again sebenarnya di sini balik lagi nih ke pekerjaan itu. Ini yang contoh yang Tio kasih ini sebenarnya lebih ke celah ganda ya. Ini hasil dari
difraksi akibat adanya celah ganda. Sedangkan kalau misalnya kita cuma punya celah tunggal doang, celahnya cuma satu, ini tuh sebenarnya nggak ada garis-garis di dalamnya nih. Jadi yang bakal kita lihat itu cuma zona-zona apa namanya nih, zona terangnya aja kayak gitu ya teman. Gimana ya? Kasih warna orange kali ya. Jadi ini tuh nanti akan full gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya di terang apa namanya, celah tunggal ya. Oke. Dan kemudian sudut yang tadi dihitung, dijelasin sama Azmi, itu adalah sudut dari terang pusat ke sumbu apa ke gelap pertamanya ini. Nah, ini tetanya ada di sebelah sini. Gitu. Oke, good. Makasih Azmi. Boleh kita kasih plus buat Azmi? Gampang ya menyambung apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Iya. Lah? Sweet deh, sweet. Sweet, coba sweet dari jauh ya. Coba keluarin jari. Yang apa? Biar adil, yang kemarin ini Pak, yang kemarin. Ya, gimana? Ini ketua kelas nih harus didengarkan. Gimana, Pak Ketua? Yang kemarin apa? Yang kemarin kenapa dia? Dosa dia apa, Nara, padamu? Kenapa? Salah? Oh, ada salah upload. Astagfirullahaladzim. Tapi udah diupload lagi kan ya? Siapa namamu, Nak? Anjay, enak gak tuh? Siapa namanya? Ananda. Oh iya benar, Ananda. Ananda siapa nih ya? Ananda Tri Haryanti. Oke. Ananda mau kerjain nomor berapa, Ananda? Nomor 3. Terpaksa. Ya udah, berarti Ananda nanti nomor 4 ya. Iya. Atau siapa ya? Jadi ini mungkin Sadli sama siapa tadi namanya? Amel Sweet. Sadli sama Amel Sweet dulu untuk ngejelasin nomor 4-nya. Ya, kasih tangan, kasih lihat Nara, tangannya apa? Yang di sana kasih lihat tangannya ke sebelahnya. Ayo. 1, 2, 3. Sweet. Gunting kertas apa? Sweet biasa aja ya. Sempet-sempetnya Sweet dia kelas. Bagus nih, buat konten bagus nih. Like-nya bisa 1 M ini. Jepang. Gunting kertas batu. Ayo, hitungan saya ya. 1, 2. Gunting kertas batu. Tuh. Gunting kertas batu. Oke. Beda, siap-siap ya nanti dirimu ya Amel ya buat nomor 4-nya ya. Itu sudah takdirmu Nak. Oke. Ya udah, kita akan ke pekerjaannya Ananda dulu ya. Di sini kita akan lihat pekerjaan Ananda untuk soal nomor. Ya. Iya nih Nara parah nih emang Nara nih. Ya saya kalau udah Nara ngomong saya bisa apa kan teman-teman? Ketua kelas ya. Ntar saya pulang dicegat kan nggak ya? Gimana? Demi keselamatan jiwa dan raga saya. Anyway, nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, punyanya Ananda ya. Oke. Oke, ini nomor 3 pekerjaannya Ananda. Oh ini udah bener ya tadi pekerjaannya ya? Bukan yang cover kemarin itu ya? Aneh banget. Agak kaget. Oke ya, silakan Ananda. Apa yang ditanya? Mic-nya. Tolong Tio, dikasih Tio. Ayo. Spotlight. String. Oke. Ya, silakan Ananda. Jadi yang ditanya kan jelaskan bagaimana pola pelangi terbentuk akibat difraksi ketika cahaya putih melalui celah tunggal. Nah, kata ahlinya. Kata ahlinya itu yaitu ChatGPT, dia ngomong pola pelangi itu dapat terbentuk akibat difraksi. Jangan baca deh, coba jangan baca. Bapak belum dirangkum.
Nggak, kamu jelasin sepaham kamu aja. Ini kan emang rulesnya gitu kan ya. Ada ya di petunjuk pengerjaan ya. Pastikan Anda paham dengan apa yang Anda tuliskan. Jadi tolong taruh HP-nya. Ya, gimana? Apa yang Ananda pahami? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Akan dari di rumus itu yang sin theta sama dengan M lambda per B ya. Per B, betul. Ya kan? Nah, Kecilan kah? itu artinya tuh tadi dulu Pak, belum dirangkum Pak saya Pak. Kan kalau Sepahamnya Ananda aja nggak apa-apa. jadi dari di rumus Ini itu kan tuh ngelanjutin tadi yang dijelasin sama Azmi juga kan ya. Oke, lanjut. nah, sudut difraksi itu masing-masing memiliki warna yang berbeda. Sudut difraksi memiliki warna yang berbeda. Maksudnya apa tuh? Dari nih karena katanya Katanya. di mana? Iya, lambda itu adalah panjang gelombang Lambda cahaya. panjang gelombang, terus Nah, B-nya itu lebar. Tuh dibantu nama Tio atau dengerin Tio deh. Apa? Lambda sebanding dengan theta. Maksudnya gimana tuh lambda sebanding dengan theta? Anda jadi ini penghubung doang jadi. Tadi kan rumusnya apa? Iya. Theta sama dengan lambda per B. Nah, gini deh, coba Tio ajarin dulu ke Nanda. Oke. Coba Tio sama Nanda ngobrol dulu. Tadi kan rumusnya kan theta sama dengan lambda per B ya kan? Iya. B-nya itu sama kan, tetap konstan kan? Iya. Nah, berarti theta sebanding dengan lambda. Iya Apa kan? tuh maksudnya tuh theta sebanding sama lambda? Ngerti nggak nih theta sebanding sama lambda? Theta yang mana? Iya, berbanding lurus kan, Pak? Terus lanjutin. Terus Habis kalau- itu? Kalau cahaya tampak itu kan berarti masing-masing panjang gelombang cahaya tampak kan berbeda-beda gitu ya. Nah, makanya masing-masing panjang gelombang semakin panjang itu warnanya berubah dari apa gitu? Magic video kalau nggak Iya, betul. Nah, iya ini karena katanya gini loh. Enggak, udah coba. Ini kamu kalau misalnya nggak ngerti jangan nanya sama ChatGPT, tanya sama Tio dulu. Enggak, ini saya paham nih dari inian saya. Oke, udah kalau udah paham jangan lihat, jangan dibaca, jangan baca Kan dari lambda situ. itu panjang gelombang cahaya, Betul. B-nya itu kan lebar celah. Betul. Nah, karena setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda, misalnya merah itu lebih panjang daripada biru. Maka Nah, maka sudut difraksi masing-masing warna juga berbeda. sudut difraksinya akan Ya, berbeda. akan berbeda. Oke, terus. Terus akibat ya pada layar akan terlihat pola difraksi yang terdiri dari warna-warna pelangi itu. Pola difraksi yang terdiri dari Warna-warna pelangi yang Magiku Hibiniu itu kan. Nah, warnanya itu akan menyebar terus menyerupai pelangi. Nah, warna-warna ini tuh terpisah karena mereka mengalami deviasi atau pembelokan yang tidak sama. Oke. Sehingga membentuk pola spektrum berwarna akibat difraksi itu. Oke, ya itu dia. Boleh kita kasih aplaus dulu buat Ananda. Tapi pastiin Ananda ngerti ya dengan yang barusan disebut. Iya, Itu udah ngerti. penjelasannya udah sangat bagus itu ya. Tapi ya tadi kan karena dari ahlinya, saya berharap Ananda juga paham Iya, dengan apa yang saya barusan belajar sama Ananda ahlinya, Pak. jelaskan ya. Tapi teman-teman yang lain ngerti nggak tadi dengan penjelasan Ananda barusan? Jadi tadi dari rumus ini kita tahu bahwa sudut difraksi atau sudut dispersinya itu nanti akan sebanding dengan lambda ya kan? Semakin besar lambda, sudutnya akan semakin besar gitu ya kan? Sehingga kalau misalkan kita punya warna putih yang merupakan warna paduan ya dari warna-warna lainnya ya kan? Maka setiap warna akan didifraksikan dengan sudut yang berbeda ya kan? Mana yang akan didifraksikan dengan sudut yang paling besar, merah atau biru? Kenapa merah yang paling besar sudutnya? Paling panjang. Sedangkan kalau biru paling pendek gitu ya kan. Jadi nanti teman-teman bisa bayangin kayak gini nih ya kan. Ya, sedangkan yang the colors in between itu nanti akan ya ada in between juga ya kan. Nanti kita akan ketemu sama hijau, ada orange, ada kuning dan seterusnya ya kan. Sehingga terbentuklah warna pelangi gitu ya kan. Jadi dia nanti akan terbiaskan seperti itu teman-teman ya. Gitu ya maksud Ananda ya. Oke ya baik, terima kasih penjelasan yang sangat baik dari Ananda dan kawannya. Juga Tio tadi udah ngebantu, makasih. Boleh kita kasih aplaus buat Ananda, Tio dan juga temannya Ananda tadi. Ya terkait warnanya juga kemarin kita udah lihat belum sih warnanya, fenomenanya? Mana ya? Nggak ada ya warnanya di sini ya. Kemarin perasaan saya tunjukin warna nggak sih? Really? Nggak ada di sini? Serius nggak ada? Iya kah? Bentar, apa ini notes buat kelas lain? Kita kelas tuh tanggal berapa sih kemarin? Kemarin hari Selasa tanggal 17. Kita bahasnya cuma sampai sini.
Oh iya kah? Oh, Yang oke. itu. Oke. Kayaknya ada deh di slide-nya ya nggak sih? Nggak ada ya? Oke. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat dari sini sih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngelihat difraksi dengan warna yang berbeda, maka nanti pola difraksinya pun juga kan akan berbeda ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya warna ungu yang notabene punya panjang gelombang lebih pendek, pendek apa panjang? Sorry, ini faktornya apa sih? B sama dengan lambda. Kok ini B-nya yang berubah? Kayaknya ini salah deh tulisannya. Mestinya lambda-nya sama dengan berapa kalinya gitu ya. Nah, cuma intinya kita bakal bisa lihat semakin besar lambdanya nanti dia akan semakin lebar nih polanya, ya kan? Ya. Dan karena dia semakin lebar polanya, maka kalau kita padukan warnanya, ya kan, dari dari warna putih menjadi warna putih ya. Yang mana warna putih kalau kita uraikan jadi warna pelangi, maka nanti kita akan lihat pola seperti ini. Emang ini kemarin saya belum tampilin di kelas? Ini udah. Oh, yang ininya udah. Oh, tapi ininya belum. Oke, baru lihat berarti sekarang ya. Ya udah ya. Ya udahlah begini ya teman-teman ya. Jadi ini warna pelangi yang dimaksudkan di soal nomor 3 itu tadi. Oke, clear? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas? Nggak ada yang mau tanya sebelum saya tanya? Aman ya? Oke, baik kalau gitu sekarang siapa tadi? Amel ya? Udah siap Amel? Mari kita lihat pekerjaannya. Amel itu nama panjangnya siapa Amel? Amelia Esa bukan? Iya, Pak. Amelia Esa Ripalta. Oke. Hello, kok malah kebuka profilnya? Sebentar ya teman-teman. Wait. Ya. Boleh banget. Iya nih, parah nih emang. Dinasti. Kenapa sih? Ada apa sih? Papan? Iya, papannya. Atau papannya taruh samping aja sana nggak sih? Di blok pintu. Iya. Dibantu lah. Oh, nggak usah ya? Oh gitu ya? Oke. Nggak apa-apa lah. Cuma di sini kita bisa zalim sama pemimpin ya, di negara ini mah udah lah, kita lanjut ya teman-teman ya. Ke siapa tadi? Mana orangnya? Amel, silakan Amel, waktu dan tempat dipersilakan. Apa nih Amel? Di sini ada apa nih? Itu kan ditanyakan cahaya. Mic-nya bisa dipegang? Saya nggak dengar. Sama ya, masih nggak kedengeran juga. Boleh lebih keras juga ya Amel ya suaranya. Thank you. Itu kan pertanyaannya cahaya monokromatik dengan panjang 600 mm melewati sebuah celah sempit dengan lebar 0,20 mm. Layar diletakkan sejauh 2,0 mm dari celah. Tentukan A itu sudut ke minimum pertama. Nah, langsung kayak aja. Ya, untuk yang minimum pertama itu kita pakai rumusnya aja B langsung ya. Sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, langsung masukin sin theta sama dengan itu. Ya, oke. Tinggal dihitung ya, jadi kayak gini ya. Sehingga tetanya jadinya segini ya. Iya, 0,1. Oke, good. Terus, apaan tuh? Ada yang main MC? Magic Chess. Diculik link ntar. Oke. Ya, terus. Ya ini udah benar ya. Sama semua jawabannya segini juga. Sama. Oke, good. Lanjut nomor B. Anyway, boleh nggak teman-teman coba untuk hitungin ini jadi radian? Tolong deh dihitung. Jadi kalau dihitung jadi radian jadi berapa sih? Hitung di kalkulator ya. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Berapa? Ada yang udah dapat? Tahu cara ngerubahnya dari derajat jadi radian? Bagi 53. Nggak tahu ngerubah dari derajat jadi radian? Gimana sih cara ngerubahnya? 1 pi radian itu berapa derajat? 1 pi radian 180. 1 pi radian itu 180
derajat ya kan. Jadi kan sebenarnya kan technically kalau teman-teman kalikan apapun dengan 1, dia nggak bakal berubah kan ya. Ya kan? Berarti kalau teman-teman kalikan dengan pi per 180 radian pun nggak masalah ya. Kenapa? Karena pi-nya itu ya sama dengan si 180 derajat ya kan. Dan dengan kayak gini nanti teman-teman bisa canceling si derajatnya ya kan. Nah coba jadi berapa tuh? Jadi intinya dikali pi terus dibagi 180. 0,00298. Kalau ditulis pakai angka berapa? 2998 gitu ya kan. Atau kalau kita pakai angka ilmiah jadinya 2,99 atau bahkan kita bisa buletin ke 3 ya. Kali 10 pangkat minus 3 ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat deh ini nilainya sama ya dengan lambda per B ya kan. Ya enggak? Ya makanya jadi ini yang saya ngomongin soal sudut kecil tadi ya. Jadi emang kalau sudutnya kecil teman-teman bahkan nggak perlu pakai sin-nya lagi, oke? Jadi langsung aja ambil ini sebagai theta, tapi ini tetanya dalam radian ya, bukan dalam derajat, oke? Makanya jadi ini nunjukin bahwa rumus yang kita kemarin belajar di slide itu sebenarnya rumus penyederhanaan, tapi itu useful ya buat dapetin idenya gitu ya, bahwa theta sama dengan lambda per B untuk sudut minimum pertamanya ya. Oke? Jelas sampai sini? Oke, good. Ya, lanjut Amel. Berikutnya. Untuk yang B itu jarak dari terang pusat ke minimum pertama pada layar. Itu saya langsung masukin rumusnya. Rumusnya dari mana nih rumusnya ini? Itu menggunakan pendekatan geometri. Pendekatan geometri itu kayak gimana tuh? Mau ngegambar mungkin? Kayak gimana teman-teman? Ya pendekatan geometri itu Y sama dengan L. Pendekatannya gimana? Y sama dengan L. Y sama dengan L tan theta. Iya, ini udah ada tulisan di sini. Oh iya. Maksudnya dari mana tuh? L tan theta tuh dari mana? Dari mana nih L tan theta? Gimana? Boleh kalau nyerah boleh lambaikan tangan ke kamera. Ya, karena peserta kita melambaikan tangan ke kamera, jadi kita akan lanjut ke ke Sadli. Boleh Sadli jelasin yang nomor B-nya? Kena juga. Tadi perebutan soal nomor A doang ternyata Sadli. Gimana Sadli? Boleh jelasin gak nih? Kalau Sadli gimana tuh pendekatannya untuk yang nomor B? Apa ya? Dari mana tuh? Ini Y sama dengan L sin theta. Agak beda ya dengan yang tadi Amel ya. Kalau Amel kan dia bikinnya pakai L tan theta. Ini pakai L sin theta. But either way, gimana nih penjelasannya? Kenapa? Ini L sin theta dari mana? Silakan. Mana ya? Saya dari GPT soalnya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya dari ChatGPT, tapi again pahami apa yang teman-teman dapat dari ChatGPT ya. Nah sekarang saya teman-teman bertanggung jawab atas apa yang udah teman-teman tulis di sini. Bentar. Ya, silakan. Gimana, Sadli? Mari kita buka lagi. Ya, take your time. Waduh, kenapa goyang-goyang begini sih? Atau kalau yang lain ada yang mau volunteer untuk ngejelasin silakan ya. Amel mau jelasin? Lanjutin. Kenapa tuh tan theta sama sin tetanya sama aja? Karena sudutnya kecil. Betul, tan theta sama sin theta itu akan sama nilainya karena sudutnya kecil. Tapi pertanyaan saya, Y sama dengan L tan theta itu datangnya dari mana? Kenapa Y sama dengan L tan theta? Udah gitu Y-nya itu apa, L-nya apa? Boleh tolong dijelasin nggak? Silakan kalau ada yang mau volunteer untuk menjelaskan sambil Sadli memikirkan. No pressure ya Sadli ya. Oke Pak, sabar. Ngomongnya dong no pressure, tetap tertekan kayaknya ditanya. Betul. Gimana Azmi mau jelasin Azmi?
Oke, good. L-nya itu adalah jarak ke Jarak celah. jarak celah. Gimana kan? Jarak dari celah ke layar. Jarak dari Celah ke layar. celah ke layar. Jadi kalau misalkan kita bikinin gambarnya, sketsanya, kita bisa bayangin ini celahnya, ini layarnya, dan ini adalah si L-nya nih. Ya, jadi L itu adalah jarak dari celah ke layar. Kemudian habis itu nanti kan polanya akan kita temui di sini ya kan. Ini ada terang pusatnya, terus ini nanti akan ada pola gelapnya ya kan ya. Jadi teman-teman bisa bayangin di bagian sini itu nanti akan menjadi gelap pertama ya kan ya. Sehingga nanti pola terangnya itu akan terbentuk di sini nih teman-teman nih. Syung gitu ya kan. Bisa dibayangin gak nih? Ya kan? Ya. Nah, maka kalau misalnya sekarang dia tanya jarak dari terang pusat, which is ini, terang pusat, ke minimum pertama, which is ini, minimum 1 ya kan? Maka jaraknya itu adalah ini nih. Ya kan? Nah, ini berarti kita bisa tulis sebagai Y-nya nih, oke? Jadi Y di situ adalah jarak dari terang pusat ke minimum pertamanya, ke gelapnya, ya kan? Jelas nggak sampai sini nih? Oke? Terus habis itu apa lagi? Theta yang kita cari yang mana tuh tetanya? Sudut ininya, ya kan? Sudut antara si garis ke terang pusat dengan garis ke gelap pertamanya. Ya. Nah, terus dari sini udah bisa ngeliat nih hubungannya. Kita punya Y di situ, kita punya theta di situ, dan kita punya ada L di situ. Maka kelihatan kan ya gambarnya ya? Rumus apa? Rumus tan. Apa rumus tan? Samping bagi bawah. Depan per samping. Depannya siapa? Y, sampingnya. Jadi tan theta sama dengan Y per L. Berarti Y sama dengan L tan theta itu. Begitu teman-teman ya. Nih kalau di UAS cuma tulis Y sama dengan L tan theta, salah nih. Ya harus jelasin ya. Y-nya apa, L-nya apa, kenapa itu bisa gitu ya. Mungkin kenapanya nggak apa-apa, yang penting teman-teman jelasin Y-nya tahu apa, L-nya tahu apa, kayak gitu. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ada pertanyaan nggak? Udah ya? Nah terus habis itu, baru deh tan theta-nya ini bisa kita sederhanakan dengan sin theta ya. Jadi ini sebenarnya dia mendekati L sin theta ya, nih teman-teman ya. Jadi yang kita gantikan tan-nya ya, oke? Gitu. Ya Sadli ya, benar ya. Tadi Sadli yang mau jelasin ini juga ya. Ya, terima kasih dari. Ya, gitu ya teman-teman ya, oke? Ya. Nah sehingga sekarang tinggal kita masukin berapa L-nya? 2 meter. Berapa sin theta-nya? 3 ya kan. Jadinya Y-nya sama dengan 6 mm. Jadi Y-nya ini, nih si Y ini dari terang pusat ke minimum pertamanya itu adalah 6 mm gitu teman-teman. Bisa dibayangin? Ya, semana sih 6 mm tuh? Setengah senti. Benar, 1 senti itu emang berapa mili? 10 ya, benar ya? Ya jadi setengah senti itu semana? Seujung jari setengah kelingking lah gitu ya. Maksudnya ini kenapa ini jadi penting? Karena teman-teman bisa bayangin kalau teman punya celah yang udah dipisahin dari tembok ke layar ya. Berapa tadi jarak ke temboknya? 2 meter. 2 meter tuh semana? Kayak senara. Nara mulu ya patokannya ya. Ya gitulah, misalnya tadi 2 meter itu kayak 1,3 nara lah gitu ya. Tonton, enggak ada yang, ya benar ya bisa. Saya lebih dikit. Ya senara lebih dikit gitu. Ini teman-teman bisa bayangin nih kalau nara kita rebahin di meja berarti kan 2 meter segini ya. Jadi kalau teman punya celah di sini ya kan, atau mungkin celahnya di sini nih, kita tembakin laser ke celahnya. Nah nanti teman-teman bakal ngeliat pola di temboknya nih. Pola gelap terang yang lebar terang pusatnya itu adalah 6 mm gitu ya. Bukan lebar terang pusat sih, itu jarak dari terang pusat ke gelap pertamanya ya kan. Nah kalau lebar terang pusatnya, pertanyaan yang C gimana tuh? Tinggal kita kali 2 ya kan, karena lebar terang pusat kan berarti ya ininya ya kan. Berapa tuh lebar terang pusatnya? 12 mm kayak gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Ya, jadi clear ya tentang apa namanya ngomongin soal skala ini dalam fisika tuh penting ya biar teman-teman juga dapetin idenya gitu ya, bahwa kalau kita punya celah seukuran berapa tadi celahnya ukurannya? Ini ya 0,2 mm ya kan. Maka nanti itu celahnya ukurannya terbilang gede sih ya kan, ketimbang dengan ini yang skalanya nanometer kan.
Maka kalau celahnya gede, sudutnya jadinya kecil ya kan. Dan kalau sudutnya kecil, makanya nanti ya teman-teman bisa bayang pola gelap terangnya juga sebenarnya nggak gede-gede amat gitu ya, seukuran 12 berapa tadi? 12 mm kayak gitu ya. Kalau kita lihat di temboknya di layar. Oke, itu ya. Ini juga sama ya jawaban Sadli segini, dan saya sempat review jawaban teman-teman yang lain sih. Mostly juga sama kayak gini juga jawabannya. Jadi saya harap teman-teman kalau emang yang teman-teman pahami udah sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan, berarti harusnya udah paham semua ya. Karena jawabannya mostly benar kayak gitu ya kan. Jadi boleh kita kasih applause dulu buat semuanya. Tapi again, balik lagi ya. Jadi saya berharap bahwa teman-teman jangan sampai mengerjakan PR ini cuma buat ngegugurin tugas doang gitu ya. Karena kalau emang cuma buat gugurin tugas doang, tugas ini juga nggak ada artinya sih buat saya ya. Teman-teman ngumpulin atau nggak ngefek juga sama saya, ya kan? Dan teman-teman pun juga ngumpulin sebenarnya semudah itu kan ya, maksudnya tinggal copy aja dari ChatGPT. Tapi jangan sampai teman-teman cuma buat gugurin tugas doang, tapi pastiin teman-teman juga dapetin manfaat dari ngerjain tugas ini. Gimana cara dapetin manfaatnya? Pahamin apa yang teman-teman dapetin dari siapapun ya, dari ChatGPT atau bahkan nyontek sama teman kalian juga nggak apa-apa, yang penting kalian paham gitu dengan apa yang kalian tulisin gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Ya. Jadi harapannya nanti di PR berikutnya bisa lebih fluent ngejelasin ya. Oke? Oke. Baik, kalau gitu sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya ke materi kita berikutnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang, kemarin kan kita udah ngomongin soal celah tunggal ya. Nah, sekarang bahasan kita akan meningkat ke interferensi pada celah ganda atau double slit interference, oke? Ya. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangin deh kayak gini misalnya. Misalkan di sini kita punya celah ganda. Maka kalau celahnya cukup kecil, kita bisa bayangkan setiap celah akan menjadi akan menghasilkan gelombang dengan pola melingkar kayak gini ya, karena adanya fenomena difraksi ya kan, gelombangnya ngebengkok nih ya kan. Dan kemudian ketika kita punya dua celah, maka nanti akan ada superposisi nih antara gelombang yang biru mana yang hijau dengan yang merah. Nah, sekarang pertanyaan yang A, which letter represents a maximum displacement above equilibrium? Artinya apa tuh? Mana huruf yang menggambarkan maximum displacement ya? Maximum displacement itu artinya ketika puncak ketemu sama puncak ya kan ya? Yang mana nih? Huruf apa? C. Yang C, sepakat ya? Good. Yang nomor B, which letter represents a maximum displacement below equilibrium? Below itu berarti apa ketemu apa? Lembah ketemu lembah. Yang mana tuh? Yang B. Sepakat semua? Good. Yang nomor C, which letter represents a minimum displacement from equilibrium? Yang destruktif ya berarti. Yang mana nih yang destruktif? Yang D. Yang mana? Yang A. Yang A ya teman-teman ya. Kenapa yang A? Karena yang A ini obvious ya, dia ini puncak ketemu sama lembah. Kalau yang D kenapa emang? Agak uncertain ya sebenarnya ya, karena maksudnya di situ kan kita nggak tahu ya, dari gambar sih nggak kelihatan ya kan. Nah, cuma kalau misalkan kita coba terus ini pola dari gelombangnya merah, mungkin dia ketemu dengan yang ini ya. Sehingga kalau kayak gini berarti dia jadi apa nih yang D nih? Konstruktif atau destruktif? Konstruktif above atau below? Above, berarti ini dia C and D ya kalau misalnya kayak gini. Oke, clear sampai sini? Udah ya? Oke deh. Nah, sekarang di sini kita akan melihat bahwa ketika kita punya celah ganda, maka nantinya akan terjadi pola konstruktif dan destruktif lagi yang saling bergantian ya. Jadi sekarang kalau misalkan kita teruskan dengan penurunan rumus yang kayak kemarin ya, kita akan melihat bahwa pada layar kita akan melihat pola gelap terang, oke? Ya, jadi di sini ada terang pertama, terang kedua, terang ketiga ya kan? Gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga dan seterusnya ya kan? Yang mana nilainya itu nanti akan tergantung pada ya n keberapa gitu ya kan ya. Teman-teman masih ingat ya, n ini dia berkaitan dengan beda lintasannya ya kan, atau ya kalau misal ini yang kayak kemarin kita bahas ya, kita bahas nggak sih di bagian sini ya. Nah, ini teman-teman masih ingat ya, jadi di bagian yang warna biru itu n dia tuh kelipatan dari n lambda ya kan,
atau kalau kita ambil dari fasenya aja, N-nya itu dia angkanya 0, 1, 2, ya kan, untuk yang maksimum, ya kan. Sedangkan kalau untuk yang minimum, yang destruktif, dia angkanya berapa aja nih? Setengah, terus? 1,5, terus? 2,5, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, good. Nah, di sini juga sama tuh, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang terang pusat itu merepresentasikan N-nya 0 ya. Terang yang pertama itu merepresentasikan N sama dengan 1, ya kan. Terang yang kedua ini dia merepresentasikan N sama dengan 2, sedangkan yang garis gelapnya merepresentasikan bilangan kelipatan setengah tadi ya, half integernya gitu ya kan. Oke? Udah ya. Nah, terus kemudian kita akan mendapatkan persamaan ini yang sebetulnya persamaan ini juga bisa kita derive dari ekspresi yang tadi kita udah lihat ya. Jadi kan kalau teman-teman bayangin, kalau misalkan kita punya, tadi kita udah nurunin ya untuk apa sih namanya, untuk celah yang berjarak L dari layar, atau misalnya sekarang kita pakai simbol D ya dari layar ya kan. Nah, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa ada hubungan antara si theta dengan si D ya kan, dan juga si Y-nya ini nih teman-teman ya kan. Dimana kalau misalkan kita lihat dari sini, tadi kita udah lihat bahwa tan theta sama dengan Y per D gitu ya kan, atau Y-nya itu kalau misalkan theta-nya itu sudut kecil gitu ya kan, dia akan nilainya sama dengan theta gitu ya kan. Nah, sedangkan nilai theta sendiri itu dia sama dengan lambda per B kan ya, kalau yang tadi kita ngomongin soal sudut apa namanya difraksi minimum pertama ya. Maka kalau kita hubungkan Y per D sama dengan lambda per B, kita akan mendapatkan hubungan di mana Y sama dengan lambda dikali D dibagi dengan B ya kan. Di mana D itu adalah jarak dari layar ke celah, oke. Sedangkan B-nya itu adalah lebar celahnya, oke. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ini dari persamaan yang kita barusan kerjain soalnya ya, oke, untuk ngitung lebar dari terang pusat ya kan. Nah, dengan penurunan yang serupa, nanti kita akan mendapatkan rumus yang serupa juga nih teman-teman ya. Dimana di sini kita bisa lihat Y-nya itu merepresentasikan S ya. Jadi kalau misalkan kita pakai pada jarak apa namanya untuk terang pertama ya, nanti kita bisa dapetin Y-nya sebagai S. Sedangkan D-nya di sini sekarang ini dia merepresentasikan lebar celah nih teman-teman ya. Oke. Lebar celah. Jarak antara celah ya. Karena ini kita punya dua terms ya di sini, makanya untuk ngebedain kalau lebar celah itu mungkin kita bisa pakai simbol B. Nah, kalau jarak antar celah itu simbolnya D. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya, dan kemudian kita dapat ekspresi kayak gini, di mana S-nya itu adalah jarak antara terang pusat. Oke? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu nih sebelum kita lanjut nih? Oke ya? Udah ya? Oke, nah sekarang kalau misalkan kita punya, langsung aja ya kita coba untuk waduh, sabar Bu, sabar. Ya, silakan diambil dulu. Oke, nah sekarang kita misalkan punya soal kayak gini ya. Example, coherent light having a wavelength of 675 nanometers. Anyway, coherent light itu apa ya artinya? Saya tampak. Coherent light, cahaya tampak? Bukan. No. Coherent cahaya apa ya? Coherent light. Sinar. Apa? Sinar datang. Cahaya yang koheren. Artinya apa sih koheren? Lurus? No. Bak-bak. Ini ada sih di catatan kita kemarin. Nih. Berhubungan. Oke, apanya yang berhubungan? Atau kalau dilihat dari definisi ini gimana nih? Kalau sumber cahaya atau sumber gelombang dikatakan koheren ketika mereka dan fasenya juga sama. Jadi frekuensi sama beda fasenya itu dia konstan gitu teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini kita bayangin, ini kan S1 sama S2 tuh sebenarnya kan gelombang ya, sumber gelombang kan. Jadi koheren itu artinya mereka tuh bergetarnya barengan, benar-benar barengan, fasenya sama, terus frekuensinya juga sama. Teman-teman masih ingat video yang kita tonton kemarin? Video kemarin air ya? Ya. Jadi kalau koheren itu dia getarinnya bakal gini nih. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya yang satu begini, yang satu tapi lebih cepat gitu. Gimana cara bilangnya? Ya gitu ya. Nah, itu kalau frekuensinya beda dia bukan koheren lagi namanya. Oke. Gitu ya.
Kalau misalnya dia begini, misalnya, ini juga masih disebut koheren sih, ya tapi dia ada ada perbedaan fase di awalnya. Ya. Jadi definisi dari koheren itu beda fasenya konstan, ya. Jadi either dia sama-sama barengan atau sama-sama dari awal beda fase. Dan yang kedua, frekuensi getarannya itu dia tetap kayak gitu ya. Jelas sampai sini? Ya, dan itu yang akan menghasilkan interferensi yang formulanya kita udah pelajari ya tadi. Karena kalau dia frekuensinya beda, teman-teman bisa bayangin pola gelombangnya juga nanti bakal beda ya kan? Untuk frekuensi yang lebih tinggi, mungkin nanti lambdanya jadi lebih pendek tuh ya kan? Kebayang ya? Lambdanya karena V sama dengan lambda F kan? Kalau V-nya makin besar, kalau F-nya makin besar, lambdanya jadi makin kecil ya kan? Jadi kalau frekuensinya lebih cepat, mungkin kita akan dapetin lambda yang lebih rapat, wavefront-nya lebih rapat sehingga polanya nanti akan beda fasenya juga bakal beda dan itu akan lebih complicated. Jadi intinya koheren itu simplifying the things, oke? Supaya kita bisa menganalisis dengan lebih sederhana kayak gitu. Oke, dan pola-pola interferensi yang kita pelajari dari awal itu semua syaratnya itu tadi ya. Cahayanya harus koheren. Jelas sampai sini? Oke, good. Lanjut ya. Nah, terus di sini ceritanya di sini si cahaya koherennya itu dia punya panjang gelombang berapa nih? 675 ya kan, terus habis itu dia datang ya ke celah ya kan yang terdiri dari dua lubang gitu ya, dua celah yang terpisah sejarak segini. Terus ada layarnya sejauh ini ya kan, dan kemudian yang ditanya adalah what is the distance between the central maximum and the first maximum ya, technically dia nanya S-nya berapa jadinya ya kan, ya enggak? Oke. Nah sekarang ini 675 simbolnya apa? Nanometer. Simbol itu satuan ya. Simbolnya apa? L. Lambda guys, come on. Ini panjang gelombang kan, wavelength. Kalau ini simbolnya apa? D kecil ya kan, karena ini dia jarak pisah antar celahnya ya kan. Kalau yang ini D besar. Nah ini sering orang ketukar nih ya kan, mana yang D kecil, mana yang D besar. Jadi step pertama dari ngerjain soal tipikal kayak gini, teman-teman tahu nih data yang mana belong ke informasi apa kayak gitu. Oke. Nah once sudah kayak gini, buat ngitung S gampang dong. Apa tadi rumusnya? Paketan. Oke, silakan dihitung. Satuannya hati-hati ya. Ya, mau kerjain silakan. Oh iya ya. Ayo. Oh gitu efek karena saya tutup tadi ya. Maaf ya Asmi ya. Tuh di pojok aja Asmi. Tolongin coba. Ya Allah Nara lagi. Hati-hati. Yang lain sambil ngitung ya. Gimana coba? Oh gitu. Oh. Jadi emang dia nggak boleh ditutup rapet ya? Iya. Kan nggak boleh. Tapi apa? Makruh kayaknya. Dah dapat berapa? Ini udah ngitung. Wis, dapat berapa? Kalau saya hitungnya pakai satuannya. Ya boleh jadinya. 2,43 kali apa? Milimeter. Iya. Oke, good. Yang lain? Sama 2,43 mm juga. Ya kalau pakai meter dia jadinya 10 pangkat minus 3 karena mili itu artinya ya 10 pangkat minus 3 gitu ya kan. Oke, yaudah ini udah bener lah ya. Ngitung mah gampang ya, perkara ngitung ya. Tinggal masukin aja kalkulator ya kan. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih buat cara ngitungnya? Nggak tahu ya. Tapi sebenarnya dari semuanya ini ya tadi balik lagi kuncinya adalah teman-teman mengerti informasi mana yang ditampilkan oleh setiap angka-angka yang ada di sini ya. Oke, makanya jadi interpretasi dari soal itu jadi kunci gitu ya. Oke? Interpretasi adalah fondasi anjay, gitu ya. Oke. Udah ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, itu tadi kan kita lihat dia sebagai pola interferensi ya yang again dia itu muncul karena adanya superposisi antara
dua gelombang yang keluar dari masing-masing celah kayak gitu ya kan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat fenomena lanjutannya di mana kemarin kita udah lihat bahwa kalau kita punya satu celah maka akan muncul yang namanya pola difraksi, ya kan? Jadi satu celah menyebabkan gelombang atau cahaya itu akan terdifraksi. Pola difraksi itu akan menghasilkan pola gelap terang, ya kan? Ada terang pusat, ada gelap pertama. Kemudian diikuti dengan terang berikutnya yang kalau teman-teman observe, ini tuh dia intensitinya jauh berbeda ya. Oke. Lihat nih, terang pusat itu dia intensitinya sangat tinggi, sedangkan terang berikutnya itu dia intensitinya jauh lebih rendah, right? Ya, makanya ini sering disebut sebagai zona terang pusat gitu ya kan, karena emang dia yang paling terang di situ. Oke? Jelas nggak sampai sini? Nah, sedangkan sekarang kalau kita punya ada dua celah, maka nanti dia akan menghasilkan pola-pola baru nih. Jadi dia sama, dia akan menghasilkan pola terang gelap juga, tapi ada perbedaannya, ya. Bedanya apa? Bedanya pola terang pusat, pola gelap terang yang dihasilkan oleh celah ganda itu dia intensitinya nggak jauh beda. Ya, lihat deh di sini dia terangnya tuh sama-sama terang kan ya, oke? Sama-sama terang, nggak jauh beda ya kan? Apalagi kayak misalnya antara 0, 1, 2 ini terangnya nggak jauh beda ya kan? Nah, sehingga nanti kalau kita bandingkan antara single slit intensity dan double slit intensity, itu nanti akan terbentuk pola seperti ini nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat pola yang dihasilkan oleh single slit atau celah tunggal itu adalah pola terang gelap yang bentuknya seperti ini. Dia akan menghasilkan bright region, oke? Yang kemudian di sini kita akan ketemu dengan first minimanya, ya kan? Ya, yang mana jarak antara terang pusat dengan gelap pertama itu kita bisa ukur tetanya pakai rumus yang tadi kita udah bahas. Begitu juga dengan Y-nya dan juga lebar terang pusat yang udah kita bahas di soal PR kemarin. Jelas nggak? Oke. Nah, sekarang kalau kita tambahin lagi tuh celahnya ya. Jadi dengan celah yang sama tapi kita tambahin sebelahnya dengan celah satu lagi, maka akan muncul pola baru nih ya. Jadi teman-teman lihat di sini akan muncul variasi gelap terang lainnya, ya kan? Yang mana jarak antara setiap pola terang ini adalah S nih teman-teman ya. Jadi jarak dari setiap pola-pola terang ini itu jaraknya adalah S. Yang rumusnya tadi kita udah bahas. Jelas nggak sampai sini? Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Udah ya? Clear? Ya. Nah, lalu kemudian teman-teman juga bisa lihat di pola double slit intensity ini. Ini kita masih tetap melihat pola gelap minimumnya ya kan? Pola gelap pertama yang disebabkan oleh difraksi celah tunggalnya. Ya. Jadi pola difraksi akibat celah tunggal itu akan tetap terlihat pada celah ganda. Kenapa? Karena celah ganda ya simply disusun oleh dua celah tunggal. Oke? Jelas nggak? Maka karena dia disusun oleh dua celah tunggal, maka pola difraksi celah tunggal akan tetap kita observe. Jelas ya? Makanya jadi akan kelihatan ini ada pola gelap pola gelapnya juga ya yang kita bisa ukur nih berapa sudutnya ya kan ke gelap minimumnya ya kan dan seterusnya. Sedangkan jarak antara terang pusat yang terbentuk akibat double slit itu kita akan bisa lihat pakai ya ini bisa diukur pakai ya rumus yang tadi kita udah bahas ya pakai S itu tadi. Udah jelas nggak sampai sini? Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah cukup? Udah ya. Nah sekarang tadi kan itu secara visual ya kita lihat seperti ini ya intensity-nya ya. Kalau kita gambarkan dengan grafik, hubungan antara intensitas ya pada sumbu Y dan sudut theta ya kan, sudut itu yang gambarin ya dari pusat ke sampingnya gitu ya kan. Nah itu si double slit itu akan menghasilkan intensitas yang relatif seragam. Oke, jelas nggak sampai sini? Jadi dia akan menghasilkan pola yang relatif seragam. Kelihatan kan ya gambarnya ini ya? Oke. Nah cuma sekarang again karena kita tahu bahwa gimana pun double slit itu disusun oleh two of single slits ya kan, maka di sini itu nanti akan terjadi enveloping nih istilahnya teman-teman. Jadi pola si single slit itu juga akan terlihat di sini
ya kan? Dan dia akan membatasi intensity dari si double slitnya. Oke? Maka nanti yang akan tampak pada layar itu adalah ini, terus ini mengecil, ngecil gitu teman-teman. Ya. Long story short kayak gini teman-teman gambarnya jadi. Jelas nggak? Makanya kita akan ngelihat kayak gini nih. Ya, jadi ini sebenarnya ada ada terang pusat ya kan? Terang pusat. Pola-pola terang ya kan yang kemudian dia tetap dibatasi oleh difraksi dari celah tunggal gitu. Oke? Clear nggak nih dengan polanya? Ini kita cuma liatin pola aja ya, belum keluar rumusnya lagi. Mungkin rumus yang lebih hardcore nanti ya di minggu depan ya. Jadi buat pecinta rumus tenang dulu. Jangan kecewa dengan kelas ini karena banyakkan gambar. Atau justru better gambar aja, nggak usah pakai rumus ya. Ya, jadi istilahnya ini enveloping ya teman-teman ya. Jadi ada envelope, ada pembatasan oleh si single slit kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah ya? Cukup? Udah? Udah deh, gitu aja intinya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini ada hubungan nih antara si intensitas ya. Teman-teman perhatiin deh, bagian yang paling tengah di sini dengan bagian paling tengah di sini, mana yang lebih terang? Kelihatan emang itu ya, lebih terang ya? Kelihatan ya? Oke. Ternyata lebih terang yang bagian bawah ya kan? Logis nggak teman-teman kalau yang double slit itu lebih terang? Logis, kenapa logis? Karena boleh random aja jawabnya nggak apa-apa. Ya gimana? Tadi kayaknya mau jawab rival, belum ngomong ya hari ini. Mic-nya dulu. Ya dikit dulu. Superposisi. Ya, dua puncak. Itu ketemu di satu titik. Jadi menghasilkan yang tadinya udah besar. Kan tadinya sama-sama satu ya, kalau kita pakai analoginya kan tadinya sama-sama single misalkan. Betul. Terus nanti ketemu di satu sama-sama titik. single. Ya. Jadi jodoh mereka. Iya. Jadi double jadi lebih terang gitu. Lebih berwarna lah ya hidupnya. Malah lebih nyala gitu hidupnya. Ya oke. Ya karena ada dua celah jadinya makanya dia akan jadi lebih terang. Dan ya emang logical ya, quite logical. Karena teman bisa bayangin juga makin lebar celahnya berarti kan makin banyak cahaya yang bisa masuk ya enggak? Iya. Sesimpel itu makanya jadinya nanti dia akan memiliki hubungan yang sebanding tuh antara intensitas dengan jumlah celah ya. Yang ternyata kalau kita hitung secara matematis yaitu nanti intensitasnya itu akan jadi 4 kalinya ya. Kenapa 4 kalinya? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan persamaan intensitas yang kita pelajari di beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Di mana intensitas itu dia sebanding dengan amplitudo kuadrat, teman-teman. Dalam hal ini amplitudenya itu kayak amplitudo si medan listriknya ya, gelombang listrik atau gelombang magnetnya. Karena kita ngomongin cahaya kan sebagai gelombang listrik atau gelombang magnet. Dan ketika dia bersuperposisi, amplitudonya itu akan menjadi 2 kalinya, ya kan? Maka karena dia hubungannya berbanding dengan kuadrat ya, sebanding dengan amplitudo kuadrat, ketika amplitudonya jadi 2 kalinya, intensitinya akan jadi 4 kalinya. Gitu. Makanya dia akan jadi 4 kali lebih terang daripada celah pusat. Celah tunggal. Kalau kita punya celahnya ada 3, nanti dia akan jadi 3 kuadrat lebih terang, jadinya 9 kalinya lebih terang. Makanya jadi ada hubungan seperti ini nih untuk intensitas ya. Dia akan sebanding dengan jumlah celah gitu ya. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Nah, sedangkan sekarang gimana dengan polanya nih? Tadi kan kita udah ngomongin ya, kalau kita punya satu celah, dia bakal kayak gini polanya. Kalau celahnya ada 2, dia bakal kayak gini polanya. Nah, sekarang kalau celahnya ada 3, kira-kira bakal kayak gimana ya polanya? Makin lebar. Iya. Makin lebar. Apanya tuh makin lebar? Yang terangnya itu terangnya makin terang. Terang pusatnya ya makin terang. Tapi yang makin lebar apanya nih yang makin lebar? Satu barisnya Satu barisnya. Apanya tuh? Iya, jadi makin Nih kalau susah boleh maju ya, maju. Tunjuk. Gimana? Ada yang mau maju nggak? Nunjuk nggak? Buat memperkirakan polanya akan gimana? Oh ya, silakan ada mau diri mau maju.
Oh enggak. Gimana? Ada yang mau jelasin nggak? Apa yang terjadi kalau celahnya kita tambah? Ya silakan, boleh dijelasin nih hasil diskusi berdua, Asmi atau rival. Ya mari kita dengarkan ya Asmi. Dari Asmi, boleh kita kasih plus buat Asmi. Gimana Asmi? Silakan Asmi. Ya silakan Bapak Asmi. Jadi kan tadi misal kan awalnya tadi kan gitu bentuknya gini Pak. Berarti ya gitu misal. Yang mana nih? Boleh saya yang tadi. ini envelope atau yang mana? Yang ini? Single slit. Yang single slit ini bentuknya begini. Lebih tipis gitu. Terus makin kalau 3 makin gede gitunya. Oh, itunya jadi makin lebar gitu. Jadi ya Jadi kayak lebih gede gitu. lebih gede itunya. Kenapa begitu? Karena 3 celahnya. Karena 3. Jadi cahayanya. Tapi bukan ini lebarnya sama ya. Maksudnya kalau kamu ngomongin lebaran ini ini kan kayak beras gitu ya. Ini bukannya kayak jadi beras yang sama ya, cuma dia dipotong-potong aja gitu, ya kan? Sama sebenarnya. Jadi sebenarnya dia nggak ada efek dengan itunya sih. Apalagi ya kira-kira? Garisnya. Berarti itu Garis ada tenggelam. yang apa namanya? Yang gelapnya itu kan. Oke. Gelapnya makin banyak. Gelapnya makin? Makin lebih jelas. Gimana maksudnya gelapnya makin banyak? Ya, Jadi ini bakal kebelah-belah lagi gitu ya? gelapnya iya lebih gede. Gelapnya lebih gede? Lebih Berarti makin dikit Iya makin dong dikit. harusnya. Iya dikit. Gelapnya makin gede apa makin dikit atau gimana? Makin lebar. Gelapnya makin lebar. Kecil. Gimana? Enggak dong, berarti Mungkin sederhananya gini deh, teman-teman bisa bayangin kalau celahnya cuma satu, dia cuma jadi satu buletan gitu kan, lobes gitu ya. iya. Ketika celahnya nambah, dia bakal motong-motong tuh. Motong-motong. Tek 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 diiris gitu ya kan. Berarti kalau kita tambahin lagi celahnya, dia bakal makin keiris lagi gitu ya kan, right? Ya. Nah, tapi keiris ya bukan sembarang keiris ternyata teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita punya celah yang lebih banyak, maka akan muncul pola seperti ini teman-teman. Nah, ini single slit, ini double slit, ini triple slit ya. Jadi teman-teman bisa lihat di double dengan triple itu kayak ibaratnya dia nambah kepotong lagi nih ya kan. Atau mungkin teman-teman juga bisa lihat di bagian yang harus tadinya gelap, ini dia jadi maksimal nih ya, jadi terang ya kan. Nah tapi gimana pun si terangnya itu dia beda nih dengan terang yang udah ada dari awal ya kan. Karena ini juga sama nih dengan tadi kan kita lihat juga ya, ini kan dari awal terang kan ya, ini dari awal gelap gitu ya kan. Nah ini dia bagian sini tetap jadi lebih terang ya kan, sedangkan ini dia gelap, terus ini terangnya lagi, tapi ini terangnya nggak seberapa ya karena ngikutin pola dari single slitnya ya. Jadi ibaratnya pola dari slit yang sebelumnya tetap ke bawah gitu ya. Jadi meskipun ini kita ketambahan dengan terang baru ya, tapi terang yang muncul itu nggak akan seterang terang yang awal gitu ya. Ya ibaratnya orang lama nggak bakal tergantikan lah gitu ya kan, kalau orang lama susah. Ya jelas ya, saya sini. Ya jadi apa namanya, terang dari double slit itu akan retains di triple slit, oke? Sedangkan terang yang baru ya kan, yang diisi oleh orang baru, dia nggak bakal bisa menandingi ya. Oke? Jelas nggak nih? Ya tapi bukan ngomongin orang ya, kalau orang kan ya udah tau lah ya ujungnya sama orang lama gimana ya kan. Ngapain? Kenapa jadi ngomongin? Jadi, oke. Nah maka kalau kita punya 4 slits, halo, dia bakal apa nih? Muncul lagi ya, terang baru. Tapi again, nggak seterang terang yang udah awalnya dari awal udah ada ya kan? Jelas nggak? Ya. Nah maka ketika kita punya 5 slits, 7 slits, ini juga sebenarnya terang in between itu dia ada. Ya tapi again nggak seterang terang yang dari awal udah ada nih, sejak double slit udah ada ya. Oke. Nah maka ini mungkin perlu kita bedakan namanya. Jadi terang yang muncul akibat pola single slit itu disebut sebagai primary maxima. Oke? Primary maxima. Sedangkan pola terang yang muncul akibat penambahan celah itu disebut sebagai secondary maxima. Oke? Gitu ya. Dan kemudian pola-pola secondary maxima teman-teman bisa lihat ya, itu dia nggak bakal makin besar gitu ya kan.
Ya makin terang justru primary maksimanya nih, karena balik lagi tadi kita lihat hubungan antara jumlah celah dengan intensitas. Makin besar jumlah celahnya, makin besar intensitasnya. Artinya ini makin terang nih nanti. Oke? Ya. Pola terangnya itu bakal makin terang, cuma bedanya ketika dia makin banyak celahnya, itu nanti ini ibaratnya ini makin banyak juga nih secondary maksima, tapi kan secondary maksima tuh redup ya. Sehingga makin banyak celahnya tuh nanti malah jadi kayak nggak kelihatan, hampir hilang. Jelas nggak sampai sini? Ya. Sehingga kalau kita punya 100 celah gitu misalnya, 100 slits, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Polanya bakal kayak gimana? Makin kecil tapi terang. Makin kecil tapi makin terang. Makin terang. Jadi dia akan menjadi pola titik nanti. Iya. Oke? Jadi titik-titik-titik gitu. Oke? Gitu ya. Nah nanti untuk yang 100 slits ini udah masuk ke celah banyak nanti namanya ya. Oke, tapi paling nggak teman-teman bisa ngebandingin bahwa posisi dari pola terang yang muncul pada celah banyak itu posisinya sama persis dengan pola terang yang muncul pada celah ganda. Oke? Jarak antara terang primary maxima di sini ya maupun di sini itu sama gitu ya. Yaitu tergantung pada apa tadi teman-teman? Rumusnya S apa tadi? Lambda D besar per D kecil. Yang esensialnya sih di D kecilnya itu teman-teman. Dia tergantung pada jarak antar celahnya. Oke? Jelas ya? Oke. Oke, itu dia teman-teman ya inti dari perkuliahan kita. Nah, sisanya nanti sebenarnya di sini bakal ada ya formulanya, but again, formula yang lebih hardcore-nya kita akan pelajari di minggu depan aja ya. Ini kita yang santai-santai aja dulu ya. Oke, itu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya, kejawab ya. Apa jelas ya teman-teman ya kayak gini ya. Nah, sedangkan kalau kita gambarkan polanya menggunakan kurva, kita akan melihat seperti ini jadi polanya teman-teman ya. Jadi ketika kita punya single slit, dia hanya punya satu puncak seperti ini ya kan. Ketika kita punya double slit akan muncul primary maxima ya kan. Ya, yang dia tuh again di enveloped ya, dia dibatasi oleh si maksimanya si single slit ya kan. Terus habis itu kalau kita punya lebih banyak celah, maka dia akan menghasilkan secondary maxima yang intensity-nya again ini dia not comparable ya dengan intensity-nya si primary maxima. Iya enggak? Ya, makin banyak lagi celahnya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat makin tinggi nih dia nih yang si terang pusat ya. Karena tadi ada hubungan antara intensitas dengan jumlah celah kuadrat ya kan. Maka nanti teman-teman bisa bayangin kalau ini makin gede lagi, ya dia akan jadi kayak tajam gitu ya. Kayak discrete gitu ya, kayak yang kita lihat di fungsi apa delta Dirac gitu ya kan. Dia jadi cuma kayak poin doang di situ. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Kalau penerapannya gitu Pak di kehidupan sehari-hari ada nggak Pak? Penerapannya good question. Jadi penerapan dari si apa ini tadi namanya nih? QCD celah ganda atau mungkin celah banyak ya, apa namanya tadi nih? Si QCD fraksi ya. Ini penerapannya itu salah satunya adalah untuk spektroskopi, teman-teman. Apa tuh spektroskopi? Dari kata spektrum. Spektrum artinya apa sih? Apa spektrum artinya? Bukan cuma gelombang ya, tapi berkaitan dengan kemarin kita kayak bahas deh spektrum analysis itu artinya apa? Di analisis Fourier ada kata kemarin nih materi nyambung masih sama yang kemarin ya. Spektrum artinya apa sih spektrum? Angkat tangan dah yang mau jawab boleh. Spektrum itu artinya apa? Apa? Boleh Bapak? Spektrum itu berkaitan dengan apa? Menguraikan gelombang. Menguraikan gelombang apanya yang diuraikan? Frekuensinya, betul. Jadi frekuensinya. Jadi spektrum cahaya itu berkaitan dengan cahaya yang diuraikan berdasarkan frekuensinya. Jadi spektroskopi itu adalah alat untuk melihat frekuensi dari cahaya. Sederhananya mungkin kayak gitu ya. Nah, gimana sih cara mengukur frekuensi cahaya, teman-teman?
kan kalau mau ngukur panjang meja kita pakai penggaris, ya. Mau ngukur berat benda kita pakai timbangan. Mengukur waktu kita pakai jam, stopwatch. Mengukur panjang gelombang atau frekuensi gimana caranya? Kalau pakai warna dengan jaraknya gitu. Pakai warna dengan? Ya, misalkan warna cahayanya gitu warnanya apa, berarti kan ketahuan lambdanya berapa, terus jaraknya berapa, nanti ketahuan frekuensinya. Oke. Pakai V sama dengan lambda C gitu, apa lambda F gitu berarti ya? Atau gimana? F sama dengan C per lambda. C-nya kan konstan ya. Berarti untuk cari lambda kita perlu cari F gitu. Atau mau cari F kita perlu lambdanya dulu. Gimana tuh cara ngukur salah satunya? Cara ngukur lambda gimana? Atau itu bagus sih. Jadi untuk ngukur frekuensi kita butuh tahu berapa lambdanya. Nah sekarang pertanyaan gimana cara ngukur lambda? Gimana cara ngukur lambda? Misal kita punya cahaya merah nih, gimana cara ngukur lambdanya? Kan nggak mungkin lihat di textbook ya, maksudnya warna merah bisa jadi beda kan ya. Ada merah tua, ada merah muda, yang kita nggak tahu tuh berapa umurnya bedanya tuh ya kan. Merah tua, merah muda. Jadi di sini nanti kita gimana tuh cara ngukur si lambda untuk tahu frekuensi? Pakai apa? Pakai apa teman-teman? Pakai apa teman-teman? Jarak antar celah dengan panjang gelombang. Jarak antar celah dengan panjang gelombang. Jarak pusat ke Jarak pusat apa? pusat cahaya itu. Pusat terang pusat dengan? Minimum. Iya dengan minimum atau mungkin terang yang satunya lagi gitu. Jadi ini teman-teman, tadi ya pertanyaan si Tio ini kan dia nanya nih, ini implementasinya buat apa sih kita belajar pola-polaan kayak gini ya? Tadi jawaban saya adalah ini buat spektroskopi, buat ngukur frekuensi dari cahaya. Dimana frekuensi bisa kita ukur kalau kita tahu lambdanya berapa, katanya Nara nih tadi ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan kan berarti gimana cara ngukur lambda ya kan? Jawabannya adalah S sama dengan lambda D per D. Berarti kan lambda sama dengan S D per D. Jadi artinya teman-teman bisa bikin setup ya dengan D tertentu, dengan D tertentu, kemudian teman-teman taruh nih si sinarnya ngelewatin si slitnya itu ya kan. Nah nanti kan teman-teman akan melihat pola nih, pola terang ya kan. Dimana ini adalah si S-nya ya kan, yang kita bisa ukur. Kebayang gak tuh? Jadi teman-teman taruh celah, lewatin si cahayanya lewat celah kisi itu tadi ya kan, biar jadi titik-titik ya, biar gampang diukurnya. Nah terus nanti teman-teman bisa ukur tuh berapa tuh jarak antara maksimanya, S-nya bisa diukur kan. Ini juga bisa diukur kan, jarak dari celah ke layar. Terus ininya bisa kita bikin nih ya, si lebar celahnya kita mau berapa ya kan. Once kita udah punya semua datanya, D besar, D kecil sama S, kita bisa hitung berapa lambdanya. Dan dari once kita udah punya lambda ya kita bisa ukur frekuensinya gitu. Jadi implementasi dari alat ini adalah untuk mengukur frekuensi dari gelombang gitu. Jelas nggak sampai sini? Oke? Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Ya. Udah ya, jelas ya teman-teman ya? Oke deh. Nah sekarang di sini ada again latihan soal lagi. Tapi kita tinggal punya waktu 9 menit ya. Ya udahlah, ini buat PR aja kalau gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan kerjain. Ini ada satu. Terus habis itu apa? Langsung aja. Ya ini ada soal A-nya, terus ada B-nya. Boleh dibaca aja dulu teman-teman. Kalau ada yang bingung silakan ditanya mumpung masih di kelas. Terus ini ada soal C-nya. Terus habis itu ada banyak amat nih soalnya sampai D. Soalnya sampai D, terus habis itu yang terakhir ada apa lagi tuh? Udah kan ya? Udah. Oke. Dan ini teman-teman ya soalnya buat PR-nya ya. Nanti saya bakal taruh kan kayak biasa di notes-nya, lecture notes-nya. Buat yang belum sempat catat nanti bisa lihat aja di PDF-nya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang
tadi kan kita sebenarnya udah belajar tentang bagaimana pola yang muncul pada celah tunggal dan celah ganda dan juga celah banyak ya. Tadi teman-teman masih ingat polanya ketika kita punya celah yang semakin banyak, apa yang akan terjadi? Dia polanya akan semakin sempit ya, tapi lebih terang. Tapi lebih gitu ya. terang. Polanya sempit tuh jadi kecil-kecil gitu ya kan. Nah sekarang di sini kita punya yang namanya diffraction grating. Jadi grating itu pernah dengar nggak sih grating? Apa? Kisi, betul ya. Jadi kayak dia tuh kisi teman-teman, kisi-kisi ya kan. Yang artinya tuh dia tuh berisi oleh celah yang usianya sangat banyak tuh. Berapa banyak? Bisa ratusan bahkan ribuan gitu ya kan. Oke. Nah sedangkan sekarang cara kerja dari diffraction grating atau mungkin kegunaan dari diffraction grating ini kayak yang tadi Tio bilang nih, kita bisa cari dengan melewatkan cahaya melalui diffraction grating, kita bisa mengukur nih panjang gelombang apa yang dipancarkan oleh suatu sumber kayak gitu ya. Oke. Nah, ini istilahnya ada continuous spectrum, absorption spectrum, emission spectrum. Ini terkait dengan ini sih sebenarnya, nanti akan ada fisika kuantumnya juga ya. Nah, cuma sederhananya dari diffraction grating itu nanti kita bisa ukur berapa panjang gelombang ya yang melalui suatu kisi ya. Oke. Nah, jadi kayak gini nih polanya teman-teman. Jadi diffraction grating ini kayak gini ya, ada kisinya banyak banget. Dan kemudian again, pola yang akan muncul itu akan seperti ini ya kalau kita punya cahaya putih ya kan. Ya, diskusinya udah kita bahas tadi ya. Ketika kita punya cahaya putih, dia akan didifraksikan dengan sudut yang berbeda sehingga cahaya putih tersebut akan terurai dengan ya sudut yang berbeda pada warna yang berbeda ya kan, sehingga akan terbentuk pola pelangi ya kan. Nah terus kemudian ini ada persamaan yang kelihatan nih teman-teman bahkan udah pakai ini di soal-soal yang tadi teman-teman tulis ya, cuma mungkin nulisnya pakai apa tadi, M lambda ya sama dengan M lambda per B sama dengan sin theta gitu ya. Nah ini pendekatannya juga sama ya, dapetinnya juga mirip-mirip ya, cuma bedanya ini si theta ini sekarang dia akan menggambarkan sudut dari terang keberapa gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin terang pertama berarti N-nya 1 gitu ya. Kalau terang kedua N-nya 2 dan seterusnya, oke? Sedangkan D-nya itu adalah jarak antar celah ya. Dan lambdanya ini adalah panjang gelombangnya ya. Sedangkan theta itu adalah sudut difraksinya gitu ya. Oke? Jelas sampai sini teman-teman? Udah ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih? Nah ini ya. Jadi sekarang di sini kita punya use case dari diffraction grating tadi ya. Jadi balik lagi nih. Ini kayak slide ini mengerti apa yang Tio barusan tanyakan ya. Jadi use case dari si mempelajari pola-pola ini adalah dengan melihat pola yang terbentuk, kita bisa menentukan berapa panjang gelombang yang masuk ya. Dan contohnya adalah kayak gini. Misalkan kita punya grating yang memiliki 750 celah per milimeter. Nah, ini satuannya biasanya kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada 750 celah per milimeter, oke? Jadi, teman-teman bisa bayangin tuh dalam 1 milimeter tuh semana tuh? Segini lah ya, kecil ya. Nah, di situ ada 750 tuh. Jadi kayak udah kayak sehelai rambut kali ya. Ini mungkin setipis siratal mustaqim kayaknya. Enggak ya? Ngeri juga. Gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya, jadi dan ini grating ini bisa ya dibikin pakai nanomaterial segala macam ya. Ini tentu mengirisnya nggak ngiris manual ya, tentu biasanya pakai reaksi kimia segala macam. Nah terus ketika kita punya monochromatic light ya, cahaya dengan panjang gelombang single ya. Nah nanti kita akan bisa observe nih polanya seperti ini ya. Nah terus di sini ada a third maximum order maximum ya is observed at an angle of 56 degree ya kan. Ngerti nggak nih maksudnya gimana? Ngerti nggak? A third order maximum is observed at an angle of 56 degree ya. Jadi kalau kita gambarin nih teman-teman, misalnya ini tadi si kisinya nih set ya kan. Nah si third order maximum itu kan berarti yang ada di sini nih ya kan. Nah itu teramati pada sudut 56 derajat gitu maksudnya. Jelas nggak? Oke? Clear? Udah ya. Nah sekarang ditanya nih, tentukan berapa wavelength-nya ya kan? Ya. Nah yaudah ini tinggal kita hitung pakai rumus yang
tadi ini ya. Oke? Udah jelas nggak sampai situ tuh? Udah ya. Nah sekarang gimana nih cara hitungnya teman-teman? Tadi apa rumusnya? Apa? Lupa. Tadi rumusnya? Ada yang nyatet nggak? N lambda sama dengan D sin theta. N-nya berapa? Berapa? N-nya berapa? 3. Kenapa N-nya 3? Karena third order maksimum ya, berarti N-nya 3. Terus habis itu apa lagi? Lambdanya ada nggak? Berapa lambdanya? Berapa lambdanya? Lambdanya nggak ada. Nggak ada, justru kan ini yang ditanya kan, determine the wavelength of the light ya kan? Ini yang ditanya guys. Terus D-nya berapa D-nya? 750. Tadi D itu apa sih guys? Jarak antar celah. Berapa jarak antar celah di sini? 750 kah? 1 dibagi 750. Apa? Berapa? 1 mm dibagi 700. 1 mm bagi 750 teman-teman. Kenapa coba? Per line per. Ya ini 750 itu jumlah celahnya ya. Kan teman-teman bisa bayangin nih, kalau kita punya dalam 1 mm, ini segini misalnya 1 mm, di sini ada 750 celah, ada 750 ya kan? Nah, D yang mau kita cari itu adalah ini guys. Ya. Jelas nggak? Jarak antara celahnya. Jadi kalau ada 750 celah, berarti kan ada 750 D tuh di sepanjang 1 mm. Jelas nggak? Makanya berarti ibaratnya nih 1 mm itu sama dengan 750 D gitu ya. Maka D-nya sama dengan 1 mm dibagi 750. Ya kan? Nah, hitung dah tuh nanti berapa ya kan? Nah, once sudah dapat D-nya, tetanya berapa tetanya? 56 derajat. Nah, udah deh, dari situ nanti teman-teman bisa ya hitung berapa si lambdanya, ya kan? Jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Silakan diresapi, dihayati. Oke, pas nih 4.40. Udah nggak ada yang tanya? Cukup ya, berarti ya. Udah ya. Tinggal UAS ya berarti ya. Nggak ada yang. Belum ketemu rumus hardcore-nya. Kayaknya nggak rela banget ya, cuma gini doang ya materinya. Saya rela Pak. Tolong UAS gini aja. Tenang teman-teman, nanti bakal ada bagian-bagian yang lebih hardcore-nya lagi, tapi ya nantilah ya, ada waktunya. Cuma gampang. Oke baik, kalau gitu terima kasih, sampai sini dulu. Kita akan ketemu lagi di hari apa? Selasa kayak biasa, nggak ada isu insya Allah. Jam berapa sih kita biasa Selasa? 10. Oke, good. Oke, sampai ketemu lagi semua hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.